aktif, bagaimana sih cara jadi produktif di usia muda? Nah, sekarang kita sudah bersama seorang mahasiswa yang aktif organisasi, aktif sosialisasi, pokoknya selalu produktif dan ngejalanin hari-harinya. Hai Gechan, apa kabar? Halo, baik-baik. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu supaya teman-teman semua pada kenal nih sama Gechan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ibu Sia Dewi. Kalian bisa panggil aku Gecha. Oke, mungkin bisa dijelasin lagi kuliah di mana, semester berapa? Oke, aku seperti yang bilang tadi ya, aku mahasiswa Fakultas Kedokteran di Universitas Udayana dan lagi ngejalanin semester 7. Oke, nah selain menjadi seorang mahasiswa dari Fakultas Kedokteran, apa nih kesibukan Gecha sendiri pada saat ini? Oke, kalau akhir-akhir ini sih ya kayak lebih struggle ke semester 7-nya juga deh. Lebih struggle ke semester 1 lah kita ya bareng-bareng ini. Jadi nggak terlalu banyak kegiatan yang di luar situ sih, cuma lebih banyak ke semester 7 sama mungkin ya aktivitas-aktivitas dikit lah, olahraga dikit lah. Oke, nah gimana sih caranya Gecha tuh biar menyeimbangkan semua kegiatan dan kayak produktif itu setiap harinya kayak gitu? Oke, kalau produktif ya, kalau ngomong soal produktif mending kita satuin persepsi dulu ya. Tentang produktif itu apa sih gitu ya, kayak biar pemahaman kita salah gitu. Jadi kayak kalau misalnya kita dibilang produktif itu kan suatu cara gitu ya, suatu cara buat kita mencapai suatu tujuan kita dengan usaha gitu. Jadi mungkin kalau misalnya di sini ditanya gimana sih caranya buat produktif misalnya setiap harinya itu, kalau dari aku sendiri itu sih mungkin bisa ya, jadi kayak sederhana dan mungkin teman-teman juga ngejalanin gitu. Jadi setiap harinya itu misalnya nih hari ini aku tuh udah nyetin gitu loh, jadi udah nyetin ataupun udah berpikir besok itu aku mau ngapain ya gitu. Aku mau ngapain, misalnya kayak kemarin aku udah janjian sama dia misalnya buat podcast hari ini gitu. Jadi aku udah nyetin kalau oh besok ada podcast nih, jadi ada sesuatu hal yang harus aku capai nih besoknya. Jadi itu alasanku gimana caranya aku buat bisa ngelakuin podcastnya itu dengan benar gitu. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua tuh gimana ya cara buat produktif tuh, menurutku bangun pagi tuh gini sih, ngaruh juga sih ya. Mungkin teman-teman kalau bangun pagi atau bangun siang tuh menurutku ngaruh juga sih. Karena kalau bangun pagi tuh kayak aku lebih ngerasa fresh dan ya punya spare waktu yang lebih banyak lah buat nyiapin nantinya tuh aku mau ngapain. Itu sih beberapa lah. Oke, dari sekian banyak kegiatan nih, gimana sih cara Ge mengatur waktu dengan baik biar semua kegiatan tuh berjalan dengan lancar? Oh, soal ngatur waktu tuh kayak aku masih sama-sama belajar juga ya. Jadi kayak sama-sama belajar sekarang ya. Jadi kalau dari aku sendiri mungkin ini juga sangat-sangat, misalnya kayaknya semua orang bisa ngelakuinnya ataupun ada beberapa orang juga yang memang udah ngelakuin. Tapi ini harus sih di aku. Tapi sayangnya tuh baru aku terapin di sekarang ini gitu loh, jadi lebih tepatnya pas pandemi sih. Nah yang aku lakuin itu pertama tuh aku bikin note gitu, tulis note entah itu di HP atau enggak di aku tulis tangan di buku catatan gitu. Terus di samping itu aku isi kotak yang bisa aku centang gitu loh. Jadi misalnya kayak hari ini datang podcast atau enggak bawahnya tuh apa, misalnya at least sesimpel cuci pakaian kayak gitu aja misalnya, atau enggak rapat misalnya, kalau misalnya ada rapat misalnya yaudah itu ntar kayak oh bukannya hari ini aku udah punya schedule, udah tahu bakal ngapain aja, ntar kalau udah selesai ngelakuin ya udah aku centang. Dan itu menurutku satisfying sih kalau aku nyentang yang udah aku lakuin gitu. Jadi kayak suatu kebanggaan, udah selesai gitu. Tapi karena kalau yang belum ya udah aku silang dulu, jadi ya berarti besok harus dilakuin kayak gitu. Terus sih kalau ngatur waktunya, dan juga yang paling penting itu skala prioritasnya juga sih, yang mana yang harus dilakuin duluan. Terus Nah, kan kegiatan Ge ini banyak banget kan ya. Pernah nggak Ge merasa nyesel gitu di suatu ketika ngerasa bahwa ternyata kegiatannya ini berat setelah dilakukan, pernah nyesel gitu nggak? Oke, kalau nyesel banget sih enggak ya. Cuma lebih ke menyayangkan aja. Kayak itu lebih ke akunya sendiri sih. Misalnya dulu tuh kan kayak nggak terlalu bisa ngatur waktu sebegitunya banget, tapi ya ngambil kerjaan yang lumayan lah. Tapi balik juga kan itu emang konsekuensi ya, itu emang pilihanku sendiri gitu. Jadi ya kalau nyeselnya banget sih enggak, cuma lebih ke menyayangkan kenapa nggak bisa untuk ngatur waktunya dan kenapa
semua itu terjadi gitu. Pas itu tuh sih masalah remedial ya, kayak terus terang aku pernah remedial gitu. Dan itu kayak sangat menjadi bom yang meledak waktu saat itu gitu. Jadi kayak mikir, aduh apa karena terlalu banyak kerjaan ya, apa karena ini, tapi mikir juga kalau kan ini emang pilihanku gitu. Jadi emang aku yang harus adaptasi dengan yang banyak kegiatan dan yang belum gitu, yang sebelumnya. Jadi itu aja sih, nggak terlalu nyesel banget lah. Nah, kalau manfaat yang dirasain jadi produktif itu apa sih? Manfaat ya banyak sih lumayan. Jadi kayak bisa punya banyak relasi itu pasti kan. Karena relasi kan nanti kedepannya kayak kita pasti butuh teman ya, butuh teman. Terus apa ya? Ya itu dah tadi kayak aku yang awalnya nggak terlalu bisa ngatur waktu sampai bisa remet lalala gitu. Terus sekarang ya lebih bisa lah nge-scheduling yang mana yang bisa aku lakuin duluan, yang mana yang enggak gitu. Terus gini sih, bisa ngedistraksi. Jadi kayak kalau misalnya aku ada kegiatan atau misalnya melakukan satu hal yang produktif, jadi kayak mengurangi waktu bengongku gitu loh, waktu overthinkingku yang kayak waduh gimana gitu ya. Soal itu sih kayak ini juga sih ya, memperlancar tahap move on kita gitu ya. Apa dari apa tuh? Ya, move on dari ya. Segala gitu. Tapi itu benar-benar ngaruh sih. Kayak aku mikir itu sangat-sangat mendistraksi gitu lah. Jadi ibaratnya kayak kita nggak memikirkan hal-hal yang bikin kita overthinking ataupun yang mengarah ke yang negatif-negatif gitu dengan cara produktifnya itu. Menjadi hal-hal yang positif. Iya benar. Terus apa sih motivasinya untuk menyibukkan diri atau jadi produktif gitu? Ada apa yang men-trigger atau? Oke, yang men-trigger tuh aku juga dapat belajarnya dari kakak tingkatku kan. Tapi aku juga merasa itu ada di diriku juga gitu. Kayak kakak tingkatku bilang kalau misalnya dia tuh justru kalau misalnya produktif atau karena banyak kegiatan itu, dia jadi semangat buat ngerjain deadline-nya gitu loh. Nanti nggak, maksudnya kayak kalau kita ada banyak kegiatan, jadi kan otomatis jadi kayak kita mikir, wah yang mana ini duluan ya, atau kayak yang mana ini harus dikerjain duluan. Jadi kayak kita dipacu gitu loh, deadline kita dipacu buat oh dia harus selesai nih hari ini biar nantinya tuh nggak kelabakan gitu. Sedangkan kalau misalnya kita nggak produktif ataupun agak mager lah dikit gitu ya ibaratnya, jadi kan kayak ibaratnya oh iya nanti juga bisa dikerjain ya nggak sih jadinya bisa nggak sih, soalnya kan nggak ada kegiatan juga gitu. Misalnya kalau kita dikejar kegiatan jadi mau nggak mau harus kerjain kan biar sesuai deadline gitu. Sejak kapan sih Gechan tuh merasa kalau misalkan gabung ke organisasi tuh kayak oh ini tuh passion tuh di sini, ini tuh kayak dapat lo di sini feel-nya kalau kerja di organisasi itu sejak kapan sih pertama kalinya? Oke. Kalau sejak kapan tuh kayaknya pas SMP deh, SMP. Jadi sama temanku juga yang masuk ke OSIS. Ya, OSIS tau kan ya, organisasi pas sekolah ya. Jadi pas itu tuh karena masuk OSISnya tuh kita sebagai adik kelasnya gitu. Kayak ibaratnya minoritas lah. Adik kelasnya tuh lebih dikit lah jumlahnya daripada kakak kelasnya. Nah, pasti ketar-ketir kan, maksudnya kayak ntar mau kakak kelas, ntar maksudnya jadi ya bisa dibilang role model, salah satu role modelnya lah kayak gitu. Oke, jadi itu dia yang bikin kayak oke, dari organisasi ini tuh bisa lebih sering bisa ngomong sama orang yang awalnya kayak nervous, sakit perut dan sebagainya, keringat dingin kayak udah nggak sih, kayak meskipun sampai sekarang pun ya juga ya, sebelum podcast ini pun aku juga kayak gimana ya, tapi kayak ya tapi kayak ya lebih bisa dikurangin lah kayak lebih bisa, terus kayak merasa oh kayaknya enak nih kayak gini gitu, terus diasah-asah sampai sekarang kayak keterusan gitu. Justru kalau misalnya nggak terlalu banyak kegiatan atau misalnya nggak ada organisasi kayak aduh kenapa ya kok diem aja kayak gitu kadang-kadang kira ada juga sih healing juga kan. Nah, tadi ini kita udah bahas mengenai gaya hidup aktif, gimana cara Gechan ngatur waktu, gimana jadi produktif. Nah, emang seharusnya sih ya jadi remaja kita harus aktif sosialisasi, organisasi, apapun menyibukkan yang hal-hal positif gitu kan. Nah, tapi kenyataannya nih banyak kali remaja yang gaya hidupnya tuh tidak aktif atau menjalani sedentary lifestyle. Menurut Gechan tuh apa sih dampak buruknya tuh kalau dilihat dari kacamata medis? Astaga. Dokter Nanti kalau salah informasi aku di klaim sama belajar ya. Apa ya? Itu dia tadi sih. Misalnya kayak ya ambil contoh lah, misalnya kalau kita sedentary life tuh kayak yang emang benar-benar misalnya mageran gitu atau gimana sebagainya. Jadi kan kayak kita
mood kita tuh nggak apa ya, nggak kebangun lah istilahnya, kayak untuk mengerjakan suatu hal yang akan kita lakuin nantinya gitu. Jadi itu dia sih, jadi kayak kita nggak ada dirangsang gitu loh mood dan hormon-hormon dalam tubuh kita itu kayak, sorry ya kalau saya nggak terlalu detail medisnya gitu ya, atau aku salah gitu. Itu nggak apa ya, nggak terlalu ada stimulasinya lah untuk kita ngelakuin kegiatan yang nantinya kita mau lakuin gitu secara all out. Jadi kalau misalnya kayak sedentari, misalnya kita mageran terus tidur-tiduran terus sebagainya tuh, jadi kita nggak ada stimulusnya gitu. Nah kalau misalnya sedentari juga, kalau misalnya ambil contoh misalnya mageran dan nggak ada aktivitas gerak-gerak gitu kan juga kita bisa meningkatin obesitas juga ya mungkin ya. Karena kita nggak ada, misalnya kalori nggak ada kita makan nih, tapi terus ada pemasukan kalori yang terus kan jadinya obesitas nih. Nah salah satu faktor resiko penyakit-penyakit yang ada sekarang itu kan banyak kan karena obesitas juga gitu. Itu sih yang mungkin kalau dari kacamata medisnya, kenapa kalau kita nggak terlalu produktif gitu. Kalau dalam menjaga kesehatan itu ada nggak sih kayak aktivitas gerak yang dilakukan, kayak misalkan olahraga atau jogging atau apa gitu, ada nggak kira-kira? Oke, kalau misalnya olahraga itu jogging sesekali sih, nggak yang serutin gitu. Cuma kalau yang sekarang, terutama pas masa pandemi ya, mulai dari pandemi itu aku sukanya Zumba sih. Wah, Zumba tuh nggak Zumba? Ya, sama yang biasanya mama ya yang iya, tapi bener sama ibu masnya gitu. Iya, saya pernah kayak dikenalin sama temanku gitu, saya diajak gitu sama temanku, ikut Zumba ya gitu. Emang soalnya aku nggak punya outfit kayak Zumba gitu lah ya. Udah outfitnya kayak jogging biasa gitu. Udah sama terus kayak, ih kok enak ya gitu. Soalnya kan mungkin emang karena hobiku dulu nari, jadi kayak kalau misalnya kasih gerakan-gerakan tuh jadi suka juga enjoy gitu. Apalagi rame-rame kan. Soalnya kalau saya Zumba sendiri itu kayak, aduh capek gitu, kayak capek banget gitu. Ada semangat. Ada semangatnya ya. Kalau misalnya satu kelas itu kan kayak rame gitu, jadi ya bergerak terus juga ngapalin gerakan juga enak gitu lah. Jadi terus depannya ada gini kaca juga kan, kayak kaca bodinya di bawah, ada semangat gitu. Jadi ya udah ya, itu sih yang beberapa kegiatan yang aku lakuin. Kalau misalkan nih Gekchan itu sama sekali nih nggak ada waktu buat olahraga atau aktivitas gerak, itu apa sih yang Gekchan lakuin itu untuk seenggaknya adalah yang kalorinya keluar kayak gitu? Oke, kalau kayak gitu sih, kalau misalnya dulu nggak di kos nih, itu biasanya lebih ke jalan kaki aja sih. Misalnya at least misalnya ke warung nih, warung depan atau warung misalnya Indomaret di seberang sana gitu, misalnya atau di mana gitu, nggak terlalu jauh. Ya udah jalan kaki aja gitu, kan bisa kan jadi opsi kayak mager Zumba, aduh capek no kayak gitu. Jadi kayak aduh, tapi nggak ada ini di aktivitas nih yang sekarang dilakuin, ya udah jalan kaki aja nih, nggak apa-apa gitu kan. Jalan kaki juga termasuk kan salah satu kegiatan olahraga lah, aktivitas. Itu sih beberapa. Oke. Nah terakhir nih Ge, ada nggak beberapa tips yang bisa Ge kasih ke kita, ke kita semua nih untuk tetap bugar menjalani aktivitas yang sibuk banget? Oke, jadi tapi depend on masing-masing orang juga ya. Kayak ya, tapi kalau dari aku sendiri tips-tipsnya itu ya yang pertama tuh pasti kayak menyeimbangkan ya. Jadi kayak kalau misalnya kita mahasiswa, udah pasti kewajiban kita belajar, udah pastilah ya. Ya mau nggak mau ya udah harus belajar gitu. Nah tapi ya itu kan buat misalnya kita kan pakai otak kita untuk belajar ya, misalnya buat menghafal dan segala memahami gitu. Nah selain itu tuh ya masa belajar terus pasti kan kita suntuk juga ya, mumet juga gitu. Karena kan kesehatan nggak cuma fisik ya, mental juga kena ya. Jadi kalau kesehatan kan juga kena mental gitu. Jadi ya selang-selingin dengan cara mungkin tadi kita udah bahas juga olahraga. Tapi nggak mesti lah yang berat-berat, pasti nggak mesti kita harus Zumba, kita harus renang, nggak apa-apa. Yang penting kayak jalan aja nggak apa-apa, jalan ke kantin kayak gitu, deket-deket, nggak sepedaan dan sebagainya. Terus carilah suasana baru gitu. Terus apa ya? Jadi makanannya juga sih. Kan kalau kita kan biasanya orang mahasiswa kan pasti ngopi, gorengan kayak gitu kan, kayak ya itu teman belajar itu lah ibaratnya ya. Kayak itu udah menggantikan nasi kayaknya, kopi dan sebagainya. Itu sih kayak ya sesekali lah perlu dijaga juga. Misalnya kayak lebih difokuskan lah kayak gitu kan. Karena dampaknya mungkin
kerasa sekarang, tapi kan kedepannya kesehatan kita tuh kan nggak cuma sekarang aja nih, Iya, bakal kelihatan nanti pas kita udah tua kan imunnya menurun kayak gitu-gitu. Nah terus apa ya, udah kalau makan terus istirahat juga, jangan lupa. Ya nasihatnya di istirahat ya, tapi ya perlu juga ya pola tidur ya 7-8 jam tuh kan biasanya. Terus kesehatan mental sih ya, itu kayak karena kalau misalnya fisik kita kuat nih, tapi kalau misalnya mental kita kayak kita nggak ada mood buat ngelakuin apa gitu kan sama aja kan. Jadi harus tetap juga sih, kayak kita harus tetap self reward juga. Jadi kayak aku sering kayak butterfly hug gitu kan, kayak kayak kamu udah berhasil keluar ini kayak gitu kan. Kayak kalau saya misalnya nggak dapat validasi dari orang kayak gitu kan nggak apa-apa, yang penting diri kita sendiri dulu kayak kamu udah sampai sini gitu, udah sampai semester 7 kita kan kayak sedikit lagi gitu, semangat. Udah 3 tahun Aduh, rasanya kayak aduh aku kayak orangnya termasuk orang mageran banget ya. Ini rasa ternyata aku males ya. Oke, mungkin itu aja podcast kita kali ini bersama Gecha. Nah, berharap banget nih bagi kalian penonton, semoga aja terinspirasi dari cerita-ceritanya Gecha, dan semoga apa yang kita bawakan di podcast kali ini akan bermanfaat bagi kita semua. Oke? See you on the next episode of Spill the Tea.